Apa saja sih yang termasuk dalam ragam gejala sosial itu? Yang pertama ada globalisasi, yaitu proses integrasi dan interaksi antar negara, individu, dan entitas yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi terjadi disebabkan oleh perkembangan teknologi, kerjasama internasional, migrasi, perubahan politik dunia, dan banyak lagi. Yang kedua ada modernisasi, yaitu proses perubahan sosial yang membawa masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang maju. Modernisasi terjadi disebabkan oleh urbanisasi, adanya kontak atau interaksi dengan budaya lain, kemajuan teknologi dan ilmu pendidikan. Yang ketiga ada konsumerisme, yaitu gaya hidup yang mengutamakan membeli barang dan jasa dalam jumlah besar tanpa batas, hanya untuk kepuasan dan status sosial. Konsumerisme terjadi disebabkan oleh dorongan emosional, keinginan untuk mencari hiburan, gaya hidup mewah, pengaruh media sosial, tekanan sosial, dan strategi pemasaran. Yang keempat ada westernisasi, yaitu proses adopsi budaya, gaya hidup, dan nilai-nilai dari negara-negara barat. Westernisasi disebabkan oleh perilaku konsumtif masyarakat terhadap produk luar negeri, interaksi antar bangsa-bangsa, globalisasi, media massa, dan perdagangan internasional. Yang terakhir ada hedonisme, yaitu gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Hedonisme disebabkan oleh sifat dasar manusia, ketidakpuasan egoisme, lingkungan sekitar, media, budaya, dan pola asuh. Bagaimana pendapat kakak mengenai pergaulan bebas dan kriminal kejahatan remaja di Tasikmalaya? Terkait pergaulan bebas dan kejahatan yang terjadi di Tasikmalaya, sejauh ini menurut saya perlu perhatian yang lebih ekstra karena maraknya kasus tindak kejahatan seperti geng motor dan tindak asusila seperti prostitusi yang terjadi karena banyaknya kos-kosan bebas. Solusi apa sih yang bisa mengurai dari hal-hal tersebut? Menurut saya solusinya adalah berikan pembinaan kepada para pemilik kos-kosan sebagai bentuk himbauan agar lingkungan kos-kosan tetap aman dan terjaga. Juga berikan edukasi kepada para pelajar maupun non-pelajar tentang bahayanya geng motor agar terhindar dari sanksi dan pasal-pasal yang berlaku di negara maupun di masyarakat. Permisi Pak, Ya, boleh minta waktunya sebentar? boleh. Di sini saya mau nanya, gimana sih cara Bapak memanfaatkan teknologi modern zaman sekarang? Balik teknologi modern sekarang kan zamannya digital ya, melalui HP itu sebenarnya memudahkan kita untuk mempercepat urusan seperti kebutuhan sehari-hari, pekerjaan juga. Seperti saya ini melalui aplikasi Maxim, itu salah satu dari modern bisa gitu. Makasih Pak. Bisa. Assalamualaikum Pak, ini dia pada wawancara Bapak terkait konsumerisme. Pertama, apa yang biasanya menjadi pertimbangan utama Anda belum membeli barang? Kita lihat dulu dari kualitas barangnya, terus dari produk sama merek. Terus yang kedua, seberapa sering Anda berbelanja untuk kebutuhan di luar kebutuhan pokok? Sesuai kebutuhan yang diperlukan apa aja. Yang ketiga, apakah Anda lebih suka berbelanja secara online atau langsung di toko? Kalau saya lebih suka langsung ke tokonya, biar langsung dapat chemistry dari si barang. Segitu aja Pak. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Pak Ridwan. Nomor 1, bagaimana tanggapan Bapak tentang anak muda yang memakai pakaian impor? Menurut saya, kan ada dua jenis. Pakaian impor itu emang bagus secara kualitas, tapi kebanyakan anak muda itu milih pakaian impornya yang ketat-ketat. Nah, itu yang paling tidak suka saya
pakaian yang ketat-ketat, tapi secara kualitas itu sangat bagus untuk pakaian impor. Saya juga senang dengan pakaian impor. Contohnya, kalau saya senangnya Nike, produk-produk yang pakaian olahraga. Tapi kan kalau untuk perempuan kan biasanya pakaian yang rok mini gitu kan. Itu yang paling kurang suka. Yang kedua, dampak negatif westernisasi. Dampak negatifnya karena yang dipakai oleh anak-anak muda itu pakaian-pakaian yang seksi biasanya, yang apa? Yang ketat-ketat, maka dampak negatifnya nanti itu memancing hasrat seorang pria untuk melakukan pelecehan. Biasanya itu yang paling real, yaitu dampak negatifnya. Yang terakhir, apakah Bapak suka lagu atau pakaian barat? Kalau lagu suka lagu-lagu barat, contohnya Bon Jovi, Ridwan suka. Terus yang apa? Yang kirian teh Coldplay, Muse. Kalau pakaian barat, pakaian olahraganya saja. Pakaian yang aneh-anehnya Ridwan kurang suka. Paling begitu. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Jadi saya dari sekolah SMA mau apa yang biasanya menjadi pertimbangan utama Anda dalam membeli suatu barang? Biasanya ya barang-barang Untuk hal yang kedua, setelah dari Anda berbelanja untuk kebutuhan di luar pokok. Kalau mau belanja kayak ke pasar mungkin agak sering. Untuk soal yang ketiga, apakah Anda lebih suka belanja secara online atau langsung ke toko? Biasanya sering belanja langsung ke pasar, ke toko lah. Segitu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, online. Perkenalkan, nama saya Nendita Tanti. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber untuk tugas wawancara saya. Siapa namanya Kak? Nisrina. Oke, Kak Nisrina. Kak Nisrina, untuk mempersingkat waktu nih ya Kak, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Kakak. Pendapat Kakak nih, hedonisme ini memberikan dampak negatif atau positif untuk individual? Dampak negatif. Kalau boleh tahu, contoh dampak negatifnya itu kayak gimana aja sih Kak? Contoh orang yang bela-belaan beli barang mahal pakai peleter, terus di akhir dia nggak sanggup buat ngebayar tagihan peleternya itu. Ada lagi nggak contohnya? Contohnya kayak orang yang beli iPhone pakai peleter itu. Untuk solusinya bagaimana nih Kak untuk mencegah hal-hal seperti hedonisme ini terjadi di kalangan luas? Untuk mencegahnya, kalau menurut saya ya, belajar buat mengelola uang, lalu pastinya edukasi sih penting ya. Juga kalau semisal punya pertemanan, di circle pertemanan yang adu gengsi, di-cut off. Seperti itu? Ya. Baik. Sekian ya Kak dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskima Sairawan. Di sini akan mewawancarai seorang narasumber. Baik, perkenalkan dirinya Kak. Perkenalkan, nama saya Sarah Azhara. Oke, menurut Kakak, kenapa sih orang-orang jadi boros kegerakan? Mungkin menurutku karena banyak iklan yang muncul di sosial media, terus juga cara akses beli barangnya gampang, jadi orang gampang untuk beli barang sesuai dengan tren ya. Oh iya ya. Terus menurut Kakak gimana sih solusi biar kita jadi boros? Solusinya mungkin harus tahu ya mana barang yang memang dibutuhkan atau cuma keinginan aja. Terus yang kedua, di list misal memang
barang-barang yang dibutuhkan. Jadi ketika kita mau beli barang, tahu barang itu dibutuhin atau enggak. Yang ketiga, mungkin uangnya disisihkan untuk nabung juga ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kenapa nak? Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Intan. Ibu izin mewawancara Ibu boleh? Boleh. Saya akan mengajukan 4 pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, kan belakangan ini tuh kita sering mendengar ya keluhan orang tua tentang anak muda yang cenderung suka menghamburkan uang. Apa pendapat Ibu tentang itu? Memang ya fenomena tersebut sekarang lagi banyak terjadi, apalagi dunia anak muda Gen Z gitu ya. Mungkin fenomena itu disebut dengan, kalau nggak salah, impulsif ya. Fenomena yang konsumtif, menghamburkan uang untuk belanja, untuk gaya hidup, untuk macam-macam lah gitu, seperti itu. Jadi sebisa mungkin, tapi fenomena ini sangat tidak berdampak, sangat berdampak jelek gitu ya, tidak bagus juga kalau misalkan fenomena ini terus dinormalisasi. Jadi disebutnya itu spendthrift gitu kalau nggak salah ya, gitu. Baik, yang kedua, menurut Ibu apakah media sosial itu berperan besar dalam perilaku ini atau hanya sebatas pengaruh gaya hidup saja atau ada faktor lain? Kalau menurut saya pengaruh dari media sosial itu sangat signifikan ya. Bisa dilihat dari media sosial yang sekarang itu banyak artis-artis yang flexing gitu kan, kemudian banyak barang-barang branded yang diposting di media sosial yang memancing orang-orang untuk ingin memiliki atau berbudaya konsumtif, sehingga mereka bisa bahkan berhutang gitu untuk membeli barang-barang tersebut. Nah gitu. Jadi menurut saya sangat signifikan, sangat berperan sekali gitu media sosial untuk terjadinya seperti ini. Nah, betul. Baik, yang ketiga, apa dampak jangka panjang dari kebiasaan menghamburkan uang ini? Dampak jangka panjang mungkin bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan dalam kehidupan ya tentunya. Bahkan bisa jadi menimbulkan kecemasan juga gitu kan, wah ini gimana nih buat besok uang saya habis untuk belanja misalnya, seperti itulah. Bisa Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu anak-anak agar tidak terjebak dalam kebiasaan menghamburkan uang? Yang terutama bahkan ya, itu contoh ya dari orang tua bahwa perilaku menghamburkan uang itu sangat tidak baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mungkin membimbing anak bagaimana cara mengelola keuangan, apa bisa dibedakan antara keinginan dan kebutuhan, sehingga anak bisa membedakan, bisa membedakan pengeluaran mana yang dibutuhkan, yang diprioritaskan, dan yang diinginkan, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak atas wawasan yang berharga. Semoga Ibu bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang tua dan anak muda di luar sana. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya Ibu. Assalamualaikum Ibu, makasih.